Saya selama jadi orang Kristen dulu itu nggak pernah mendapatkan kenyamanan ya mas, nggak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan juga. Oke. Saya merasakan ketenangan itu ketika sholat. Martin Railer Watu Melawar mas. Umar Ray Ahmad Watu Melawar. Kristen. Ambon, betul. Kegiatan sehari-hari cuma main bola aja. Wah, Masya Latihan Allah. main bola. Udah banyak mas. Banyak ya? Banyak. Di Surabaya. Oh, Di Surabaya Persib 19, terus sempat di Persit Jember, Persinga Ngawi. Kalau dulu di Kristen dari kecil orang tua sempat nyuruh gitu ya ke sekolah minggu dulu, kan sekolah minggu. Cuma mau enggak gitu. Mau enggak. Karena juga sempat dilempar ke nenek juga, tinggal sama nenek dulu kecil kan. Nenek saya kan Islam, mamah dulu Islam, tapi semenjak nikah sama papa pindah ke Kristen. Begitu. Nenek sering ngajak ke kajian-kajian. Oh gitu, sering diajak ya waktu kecil ya? Dulu waktu nenek masih ada, sekarang udah mahrum. Sering diajak kajian, terus kakak sering ngajarin sholat juga. Kok kata saya merasa ketenangan, mendapatkan ketenangan di situ. Nah akhirnya udah terbiasa tuh mas. Terbiasa ya. Jadi kalau hari Minggu tuh orang tua maunya gereja. Oke, saya jalani. Walaupun dibilang terpaksa ya gimana ya, namanya ngikut orang tua. Tapi sholat tetap jalan juga. Saya mengambil keputusan yang mana waktu itu orang tua bilang kalau udah bisa cari uang sendiri, bisa mengambil keputusan, boleh. Akhirnya saya 2015 itu memutuskan buat ngerantau. Ngerantau ke daerah Jawa Timur. Untuk seleksi ke Sidoarjo. Saya memberanikan diri merantau itu untuk mualaf mas. Jadi supaya saya jauh dari keluarga, saya punya kesempatan untuk mencari tahu tentang kebenaran Islam lah. Setelah itu udah saya memberanikan diri, udah bisa, dalam artian kata udah tahu nih di kehidupan saya kayak gimana. Saya kenal sama salah satu teman saya, orang Jember. Saya bilang, mas saya mau pindah ke Islam. Saya langsung pindah hari itu. Cerita tato saya ini dulu kejadiannya yang mana saya training camp ya selama 3 tahun di salah satu tim di sepak bola di Jember, sama di Jawa Timur lah. Jadi semenjak saya training camp itu sekitar 2 tahun, 2 tahun saya training camp. 1 bulan semenjak mau menuju tekan kontrak, saya dipulangin mas. Saya dipulangin, saya kecewa lah. Udah 2 tahun saya berjuang buat tim itu, 1 bulan saya mau tekan kontrak, saya dipulangin. Frustasi saya. Saya lari ke Jember, udah saya tato. Kecewa banget. Udah gitu, gini mas, saya nggak ada yang bimbing juga kan, ada yang bina gitu loh. Mualaf yang pertama kali itu benar-benar apa mau saya. Saya mau kayak gimana ya terserah saya. Terserah, sampai pada akhirnya ketemu sama Pak Martin, Bunda Yeni, terus Bunda Amoy. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Di Islam ini ada aturan-aturan yang mesti dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu akhirnya saya mulai paham mas. Saya mulai paham. Oh jadi nggak cuma sholat aja. Ternyata banyak ya. Banyak banget. Kemarin semenjak saya mualaf ini, saya dikenali sama Pak Martin itu saya bersyukur banget. Saya itu harus mengambil cintanya Allah, jangan mengambil cintanya makhluk. Sebenarnya saya waktu saya mualaf kedua ini, saya harus mempersiapkan nama.
harus mempersiapkan nama tuh. Saya dapat nama Umar itu dari sahabat saya sendiri, Oke. Adi namanya. Terus di kedua itu saya dapat nama Ahmad dari Pak Martin, dari Pak Martin. Nah saya cari tahu tuh Mas, nama Umar ini siapa sih? Oke. Saya belajar banyak soal Umar. Oh ternyata dia singanya Allah pada zaman dulu itu kan. Oke. Wah kata saya ngelihat ketegasannya Umar dalam membela Islam. Sampai pada akhirnya gini Mas, saya pernah jadi waktu selesai kan kalau nggak salah saya cari tahu soal Umar ini dari bangsa Quraisy ya Mas. Iya, betul. Nah, ketika dia kenal sama Nabi Muhammad, dia mualaf, dia tahu nih kebenaran soal Islam. Itu dengan sekejap ya Mas, dia sampai bilang yang tadinya dia dari kaum Quraisy, dia kenal Nabi Muhammad, dia mau memerangi kaum Quraisy pada saat itu. Dan itu kejadian di kehidupan saya Mas. Saya cuma mau karena ada omongan dari orang tua nggak ikhlas. Kalau saya ini mualaf, saya minta tolong sekali kepada mama sama papa itu, tolong ikhlasin saya karena memang saya butuh ridhonya orang tua. Biar Gimana pun saya butuh ridhonya orang tua, tolong ridhoin saya supaya saya nih ibaratnya benar-benar dapat support loh Mas dari keluarga. Butuh sebenarnya support, tapi karena saya tahu orang tua saya berbeda sama saya, ya udahlah saya jalani aja. Saya butuh sebenarnya support dari orang tua. Gak usah lagi keras-keras lah gitu. Saya mau orang tua saya mengikhlaskan saya berada di jalan Allah gitu loh Mas. Dulu waktu saya masih di Kristen, saya selama jadi orang Kristen dulu itu nggak pernah mendapatkan kenyamanan ya Mas, nggak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan juga. Oke. Saya merasakan ketenangan itu ketika sholat. Dulu saya nggak bisa, gimana ya mau berbicara ini? Saya nggak mau loh Mas, apa yang menjadi kebiasaan saya itu dilarang. Nggak bisa saya Mas, dulu ya? nggak bisa. Saya maunya pokoknya itu hidup saya ini apa kata saya. Oke. Tapi semenjak saya kenal sama Islam, nggak bisa seperti itu. Oh iya. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ya udah saya tinggalin. Saya nggak mau setengah-setengah nih Mas. Iya, Nggak mau setengah-setengah. Saya menjadi orang Muslim, saya cinta sama Allah tuh nggak bisa setengah-setengah. Harus seluruhnya ya. Kejujuran semua. Semuanya. Itu akhirnya saya tinggalkan semua masa lalu saya, termasuk dari yang berantem. Dulu susah Mas, susah banget nih saya meninggalkan berantemnya, susah banget. Karena udah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan saya gitu loh Mas. Banyak lah pokoknya masalah-masalah entah yang dibuat sendiri, entah yang dipancing oleh orang lain gitu loh. Banyak pokoknya sampai pada akhirnya saya tinggalkan juga Mas. Saya berbicara soal itu Mas, awal-awal iya Mas memang berat gitu rasanya. Tapi alhamdulillah Mas, saya punya satu masalah besar. Saya punya challenge Mas kemarin tuh, selama 40 hari itu saya nggak mau meninggalkan sholat. Dalam arti kata saya 5 waktunya itu harus di masjid. Dan saya jalani Mas selama 40 hari. Di hari ke-41 itu masalah itu selesai Mas, alhamdulillahnya. Masya Allah. Itu yang menjadi pegangan saya kemarin tuh. Yang pertama itu di Quran surat At-Talaq, terus sama challenge saya kemarin 40 hari. Dan alhamdulillah Mas, setelah challenge itu menjadi kebiasaan saya. Jadi setelah masalah saya selesai dan kebiasaan itu berjalan terus, kayak sholat 5 waktu di masjid, terus jalanin sunnah. Sebelum saya sholat itu saya mandi dulu. Itu saya ngerasa wah percaya, dia semakin yakin lah sama Allah. Ketika kita bergantung sama Allah, kita lebih mengutamakan Allah akan mengatur, Allah akan menata hidup kita. Jangan pernah bergantung pada makhluk yang akan mengecewakan kita. Lebih baik kita pasrahkan semua lillahi ta'ala ke Allah, maka Allah akan mengatur hidup kita. Allah tidak akan mengecewakan kita. Pesan-pesan saya terus selanjutnya itu jangan setengah-setengah menjadi orang Muslim, harus menjadi Islam yang kafah. Sempet kemarin itu saya kumpulin sepupu-sepupu saya yang masih menjadi orang Kristen. Saya sempat bercerita, bersaksi lah kalau di Islam tuh seperti ini. Dan teman-teman saya pun sepupu saya pun ada 3 orang itu nggak keberatan gitu loh Mas. Jadi kan dalam arti kata dia mau loh. Jadi ini yang menjadi kesenangan hidup saya itu
semenjak saya kenal sama Masjid Darussalam, saya tahu tentang Islam sesungguhnya, saya bisa sampaikan kepada sepupu-sepupu saya, dan sepupu-sepupu saya pun nggak keberatan untuk menjadi orang Islam. Cuma karena memang dia berada di dalam lingkungan yang dalam arti Yang kata salah, ya. itu, Mas, benar-benar ibaratnya Kristen garis keras lah.